Saya teringat seorang ibu bercerita ketika sebelum ibadah dimulai. Dulu waktu kami bergereja di sebuah gereja karismatik. Ibu ini orang Jawa ternyata, menikah dengan laki-laki dari luar Jawa, seorang TNI. Ibu ini bercerita bahwa setiap maghrib, setiap adzan tiba, ibu ini tiba-tiba histeris, teriak-teriak, ya. Meskipun ibu ini sudah maksudnya beragama Kristen, ya, mengikuti suaminya. Di balik itu semuanya, saya tidak tanya detail mengapa demikian. Dari ibu ini bercerita, suaminya sering melakukan KDRT. Nah, tapi untuk saat ketika ibu ini bercerita, ibu ini sudah mengalami ketenangan, jadi sudah tidak teriak-teriak histeris. Ibu ini memang kecewa, ya, mengikut Kristus atau sudah beragama Kristen, tapi ibu ini mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan suami istri. Nah, tapi puji Tuhan, ibu ini sudah mengalami ketenangan pada saat bercerita itu terjadi memang sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, ya. Itu memang ujian iman. Ibu itu memang dari latar belakang agama Islam, ya. Seperti saya pun mengalami hal-hal yang tidak disangka dalam kehidupan pernikahan. Tetapi puji Tuhan, memang tujuan saya adalah mengikut Kristus. Ketika terjadi hal seperti itu, memang sebagai perempuan bisanya menangis dan berdoa, dan kitab suci adalah pengobat. Ayat-ayat dalam kitab suci dikuatkan oleh firman Tuhan, dan itu merupakan ujian iman. Memang sungguh menimbulkan kepahitan hal-hal seperti itu, ya, apalagi dilakukan oleh orang yang harusnya berbuat baik dan bagi istrinya, apalagi seorang suami yang lahir dari sejak lahir Kristen, dari budaya lingkungan secara geografisnya juga Kristen mayoritas, sudah mengalami kehidupan bergereja sejak dini, ya. Seharusnya lah, apalagi sudah ada ayat bahwa kepala dari suami adalah Kristus. Dan ada cerita lagi, ada istri TNI juga. Kalau saya dulu, ya, orang yang menikah dengan saya juga abdi negara, ya, lulusan dari sekolah tinggi milik negara juga. Yang berikutnya ini adalah seorang ibu. Dulu ketika dikenal oleh yang jadi suaminya sekarang itu, dia ini seorang SPG di mall, ya, dan suaminya ini ya menunjukkan rasa suka, ya, tetapi dia mengaku sebagai Muslim, pria ini. Nah, ini cerita dari ibu ini, ya, yang bercerita ke saya. Tapi akhirnya sudah mendekati, istilahnya mau setuju untuk melakukan pernikahan, ya, hubungan yang lebih dekat lagi, baru dia mengaku bahwa sebenarnya dia ini adalah orang Kristen. Nah, ibu ini bilang betapa kaget dan merasa tidak siap, tapi mau bagaimana lagi, karena keluarga sudah tahu, temannya juga sudah tahu, jadi mau tidak mau dia harus disuruh mengikuti suaminya untuk memeluk agama Kristen, ya. Nah, ternyata sampai punya anak, ibu ini masih mengalami kepahitan. Ya, itulah ujian iman. Semoga siapapun ibu-ibu perempuan yang di luar sana yang dulu berlatar belakang Muslim, kemudian dinikahi oleh pria Kristen yang sejak lahir, lalu dikecewakan melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah itu, yang kita percaya itu, yang kita imani itu, tahu semuanya dan tidak perlu khawatir sampai dianggap hal yang terburuk terjadi. Seperti saya, anak saya yang pertama gugur di kandungan, anak saya yang kedua sudah di kelas 12 SMA harus
meninggalkan dunia ini. Nah, dan yang satunya lagi juga sedang dicobai. Nah, saya percaya bahwa perjalanan kehidupan saya bersama Tuhan Yesus Kristus itulah yang memberikan kekuatan. Tuhan mengetahui apa yang terjadi, Tuhan tahu yang harus dilakukan oleh Tuhan yang menjadi bagian Tuhan. Bagian kita adalah tetap setia kepada firman Tuhan, tetap taat pada kehendak Bapa, karena hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristuslah kita akan diberikan kekuatan untuk menjalani itu semuanya. Karena perjuangan itu belum selesai, pertandingan itu belum selesai, dan nanti tujuan kita adalah keselamatan kekal. Kiranya Tuhan senantiasa, dan kita terutama ya, senantiasa mengiring Tuhan Yesus Kristus dengan setia. Amin.